Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sepanjang malam Tuhan sudah memelihara dan menyertai istirahat kita. Dan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan boleh berikan hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita hari ini, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Saya bacakan di dalam terjemahan Indonesia literal yang berbunyi demikian. Lalu pada keesokan harinya terjadilah bahwa roh ilah-ilah yang jahat turun ke atas Saul dan dia bernubuat di tengah-tengah istana, dan Daud sedang bermain harpa dengan tangannya seperti ia lakukan dari hari ke hari, dan tombak Saul ada di tangannya. Lalu Saul melemparkan tombak itu dan berkata, "Aku ingin menancapkan Daud bahkan ke dinding." Tetapi Daud mengelak dari hadapannya sampai 2 kali. Bapak Ibu, kalau di dalam terjemahan baru, di situ dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan baru, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah roh jahat itu berasal dari Tuhan, saudara-saudara. Tapi di dalam terjemahan literal tadi, kita boleh melihat ternyata bukan roh jahat yang daripada Tuhan, memang ada yang namanya roh-roh jahat. Nah, kenapa saudara-saudara hinggap pada Saul dan akhirnya Saul mau membunuh Daud, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar perjanjian lama, yang namanya roh Allah memang tidak pernah masuk di dalam pribadi orang yang bersangkutan. Kenapa saudara? Di dalam konteks perjanjian lama, roh Allah itu di luar. Roh Allah hanya hinggap di atas kepala, katakanlah hakim, saudara, raja, nabi, imam, dan kepada orang tertentu, untuk tugas yang tertentu, saudara-saudara, dan untuk jabatan tertentu. Dan kalau tugas itu sudah selesai, maka roh Allah itu keluar, saudara-saudara, atau meninggalkan dari orang-orang yang bersangkutan seperti itu. Nah, ketika roh Allah meninggalkan Saul, contohnya yang kita baca hari ini, maka roh jahat itu, saudara-saudara, hinggap dan akhirnya menguasai Raja Saul. Sehingga dia mau membunuh Daud. Kenapa? Kalau kita lihat ayat di atasnya, ada pujian yang diucapkan oleh orang Israel ketika Daud menang mengalahkan Goliat. Pujiannya apa, saudara? Daud mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya mengalahkan musuhnya beribu-ribu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya Saul dengki, benci kepada Daud. Nah, Bapak Ibu, ketika roh jahat itu masuk, maka kedengkian akan muncul, keinginan jahat itu akan muncul. Tetapi sebaliknya, kalau roh Allah itu ada, saudara-saudara, maka roh Allah yang akan menguasai dan hidupnya pastilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam perjanjian baru, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hidup kita bukan di luar atau hanya hinggap, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mengatakan diam di dalam kamu, masuk di dalam kamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara orang Kristen yang hidup di dalam perjanjian baru, kita sudah memiliki roh Allah. Biarlah roh Allah itu terus memimpin hidup kita, menguasai hidup kita, saudara-saudara, memenuhi hidup kita, sehingga kehidupan kita sepanjang hari ini dijauhkan dari yang namanya perasaan iri, benci, saudara-saudara, saling bermusuhan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jalanilah hari ini, sepanjang hari ini, saudara-saudara, dengan hidup yang takut akan Tuhan, dengan selalu melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.